Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamidin al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Mas'alatun ini adalah sebuah masalah. Hal yang akidu ijma'un lahikun ala khilafi qaulin sabikin. Atau hal yang akidu ijma'un lahikin ala khilafi qauli sabikin, ya. Apakah jadi ijma'nya orang yang datang kemudian menyalahi pendapatnya orang yang datang lebih dulu? Katakanlah para sahabat itu sabik, tabi'in itu lahik, ya. Sahabat itu datang lebih dulu, tabi'in itu datang kemudian. Bagaimana kalau para tabi'in itu sepakat atas suatu pendapat? Akan tetapi apa yang disepakati tabi'in itu menyalahi apa yang menjadi pendapat seorang sahabat sebelumnya. Mungkinkah kesepakatan tabi'in itu dianggap sebagai ijma'? Wa amma ijma'ut tabi'ina ala khilafi qawli wahidin minas sahabati. Adapun ijma'nya para tabi'in yang menyalahi pendapat satu orang dari kalangan sahabat, faqad qala qaumun, maka berkata siapa sekelompok ulama, yasiru qaulus sahabiyyi mahjuran, maka menjadi perkataan atau pendapat si sahabat itu mahjuran, ditinggalkan. Li'annahum kullul ummati, karena sesungguhnya tabi'in tersebut adalah keseluruhan umat. Wa in sallamna wa huwa sahihu, jikalau kita menerima pendapat itu dan itu yang sahih, fanaquluh, maka kita mengatakan inittafaqu ala wafqi qaulihi, jikalau sepakat apa tabi'in sesuai dengan pendapat wahidin minas sahaba, in aqadal ijma'u, terjadilah apa ijma'. Jikalau tabi'in itu sepakat sesuai dengan pendapat seorang sahabat yang datang sebelumnya, terjadilah ijma'. Ilmu wafaqatuhu, karena adapun menyepakati wahidin minas sahaba, illam tuqawwil ijma'a, jikalau muwafaqatuhu itu tidak memperkuat ijma', fala taqdahu fihi, maka tidak menjadi cacat apa muwafaqatuhu fihi, di dalam ijma'. Jikalau kesepakatan tabi'in itu sesuai dengan pendapat sahabat yang ada sebelumnya, terjadilah ijma'. Bahkan kesepakatan sahabi tersebut memperkuat ijma', ya. Sekurang-kurangnya tidak menjadi cacat terhadap ijma'. Wa in ajma'u, jikalau sepakat siapa tabi'in ala khilafi qawlihi, dengan menyalahi perkataan wahid minas sahaba, fala yasiru dzalikal qawlu indana mahjuran, maka tidak menjadi apa pendapat itu menurut kita tidak menjadi sesuatu yang ditinggalkan. Hatta yahruma ala tabi'it tabi'ina muwafaqatuhu, sehingga menjadi haram atas tabi'it tabi'in apa menyepakati dzalikal qaul. Jikalau yang disepakati oleh tabi'in itu
menyalahi pendapat sahabat sebelumnya, maka pendapat sahabat sebelumnya itu tidak menjadi pendapat yang tertinggal. Kalau menjadi pendapat yang tertinggal, kan muttabi'it tabi'in itu tidak boleh punya pendapat yang sejalan dengan pendapat sahabat itu. Li'annahu, karena sesungguhnya ba'da an afta, setelah berfatwa siapa wahid minas sahabah fil mas'alati, dalam suatu masalah, falaisa fatwa tabi'ina, maka tidak ada apa fatwanya tabi'in fiha, tentang masalah. Fatwa jami'il ummati adalah fatwanya seluruh umat, bal fatwal ba'dih, melainkan fatwanya sebagian umat. Kalau seorang sahabat sudah berfatwa menyangkut sebuah masalah, kalau kemudian datang generasi tabi'in yang menyepakati suatu pendapat yang tidak sejalan dengan pendapat sahabat, maka kesepakatan tabi'in itu tidak bisa disebut sebagai kesepakatan umat, melainkan hanya dipandang sebagai kesepakatan sebagian umat karena menyalahi pendapat sahabat. Fa'ingkilah, jikalau dikatakan in sabatah na'tul kulliyati littabi'ina, jikalau tetap apa status kulliyah bagi tabi'in, ijma itu kan ittifaku kullil ummah, kan, kesepakatan seluruh umat. Jikalau status sebagai keseluruhan itu dimiliki oleh tabi'in, dianggap sebagai ijma'ul kulli, jikalau status sebagai keseluruhan umat itu melekat dengan tabi'in, falyakun khilafu qaulihim ba'dahum haraman, maka hendaklah ada apa khilafnya perkataan mereka ba'dahum sesudah tabi'in haraman adalah haram. Kalau kesepakatan tabi'in dianggap sebagai kesepakatan kullil ummah, ya, maka generasi yang datang sesudahnya tidak boleh menyalahi atau haram menyimpang dari apa yang menjadi kesepakatan. Wa in qala bihi sahabiyyun qablahum, meskipun berpendapat dengan itu siapa seorang sahabat sebelumnya. Kalau kesepakatan tabi'in dianggap sebagai kesepakatan kullil ummah, maka sesudah mereka tidak boleh ada pendapat yang berbeda. Meskipun sebelumnya sudah ada sahabat yang punya pendapat yang berbeda. Wa illam yakunu kullal ummati, jikalau tidak ada siapa tabi'in adalah keseluruhan umat, hayam bagi alla takumal hujjatu bi ijma'ihim wa la yahruma khilafuhum, maka seharusnya tidak berdiri tegak apa hujjah dengan ijma'nya mereka, dan tidak haram apa menyalahi mereka. Ini tarik-menarik tentang kesepakatan tabi'in. Apakah kesepakatan itu dianggap sebagai kesepakatan kullil ummah ataukah ba'dil ummah? Ya. Kalau dianggap sebagai kesepakatan kullil ummah, maka tak boleh ada pendapat yang berbeda. Kalau tidak dianggap sebagai kesepakatan kullil ummah, maka generasi yang sesudahnya boleh punya pendapat yang berbeda. Yang benar itu kullul ummah atau ba'dul ummah, atau dipilah-pilah.
idh khilafu ba'dil ummati laisa biharamin, karena menyalahi sebagian umat itu tidak haram. Yang haram itu kalau sudah kesepakatan kullul ummah. Amma an takuna kulliyatul ummati fi syai'in duna syai'in fahada mutanakidun. Adapun bahwa kulliyatul ummah terjadi pada sesuatu, tidak pada sesuatu, maka ini adalah kontradiksi. Kalau dipilah-pilah dalam soal ini dianggap sebagai kullul ummah, dalam soal yang lain tidak dianggap sebagai kullul ummah. Itu kan kontradiksi. Wa jam'un bainan nafyi wal isbati, dan dianggap sebagai mengumpulkan antara nafyi dan isbat, antara meniadakan dan menetapkan, antara tidak dan iya. Kulna, kita menjawab, laisa bimutanakidin, itu tidak kontradiksi. Tidak kontradiksi. Artinya ijma'nya kesepakatan tabi'in itu dalam kasus tertentu dianggap sebagai kesepakatan kullul ummah, dalam masalah yang lain bisa dipandang sebagai kesepakatan ba'dul ummah. Li'annal kulliyatah, karena sesungguhnya kulliyah status sebagai keseluruhan, status sebagai keseluruhan itu innama tasbutu, hanya saja tetap apa kulliyah bil idhafati ilal mas'alati allati khadu fiha, berkaitan dengan masalah yang mana mereka berbicara tentang masalah itu. Artinya kulliyah itu, status sebagai kulliyah itu terjadi menyangkut masalah yang sedang menjadi pembicaraan mereka, ya. Ada masalah yang sebelum generasi tabi'in tidak pernah muncul itu. Baru setelah generasi tabi'in masalah itu muncul, dibahas oleh tabi'in, kemudian ada kesepakatan. Maka kesepakatan itu disebut sebagai kesepakatan kullul ummah, karena masalah tersebut di masa sahabat tak pernah dibahas, ya kan? Fa idza nazalat mas'alatun ba'da sahabati, apabila terjadi suatu masalah setelah generasi sahabat, fattabi'una fiha kullul ummati, maka adapun tabi'in tentang masalah itu adalah dianggap sebagai kullul ummah. Idza ajma'u fiha, bila mana mereka sepakat tentang masalah itu. Setelah generasi sahabat lalu muncul masalah itu, kemudian tabi'in sepakat tentang hukum masalah itu baru mereka disebut sebagai kullul ummah, ya. Amma ma afta fiha as-sahabiyyu, adapun sesuatu yang sudah berfatwa tentang masalah itu siapa sahabat, fafatwahu wa madhabuhu, maka adapun fatwanya sahabi dan madhabnya sahabi la yang qati'u bimautihi, adalah tidak terputus dengan kematiannya sahabi itu. Kalau masalah itu sudah masalah lama, bukan muncul sekarang, di masa sahabat sudah muncul masalah itu dan sudah ada fatwa dari sahabat. Kemudian kalau sahabat itu meninggal, fatwanya tetap dianggap ada, kan, itu dianggap ada. Kalau kemudian tabi'in sepakat yang berbeda dengan itu, berarti mereka bukan kullul ummah, ya. Wa hadza kashabi, ini adalah seperti seorang sahabat. Apa bedanya sahabi dan sahabat? Sahabat itu jamaknya, yang ada iya nisbatnya itu mufradnya, ya. Sahabiyun itu seorang sahabat. Ini namanya isim jamak, bukan jamak. Demikian pula seorang sahabat idza mata ba'dal fatwa,
apabila meninggal seorang sahabat itu setelah menyampaikan fatwa. Katakanlah Ibnu Abbas, setelah berpendapat menyangkut masalah tertentu beliau meninggal. Kemudian wa ajma'a al-baquna ala khilafihi, dan sepakat menyepakati siapa sahabat yang tersisa dengan menyalahi pendapatnya sahabi. Ibnu Abbas ketika hidup sudah punya pendapat. Setelah meninggal sahabat yang ada sepakat yang berbeda dengan pendapat Ibnu Abbas. La yakunu dzalika ijma'an minal ummati, maka hal itu bukan ijma' dari umat, ya, bukan ijma'nya umat secara keseluruhan, ya. Karena pendapatnya Ibnu Abbas masih ada meskipun orangnya sudah wafat. Walau mata, andai kata meninggal siapa sahabi, meninggal ya, Summah nazalat waqi'atun ba'dahu, kemudian terjadi apa suatu kasus ba'dahu setelah sahabi. In aqadal ijma'u ala kulli madhabin, maka terjadi apa ijma' atas setiap madhab itu. Menyepakati persoalan yang sebelumnya belum ada pendapat, itu baru disebut kesepakatan kullul ummah. Wa takunul kulliyatu hasilatan bil idhafati, dan ada apa kulliyah status sebagai keseluruhan itu terjadi bil idhafati, yakni dengan idhafah, bil idhafati ilal mas'alatil lati lam yakhudu fiha, ini aslinya. Bil idhafati itu kan maknanya relatif, ya. Fa in qila, jikalau ditanya, in kana fil ummati ghaibun la yanakidu al ijma'u dunahu, jikalau ada di kalangan umat ada yang gaib, ada yang absen dari tempat, maka tidak terjadi apa ijma' tanpa yang gaib itu. Katakanlah di Indonesia banyak para ulama, ada bahsul masail, terjadi kesepakatan, tapi ada ulama yang gaib, maka tidak bisa disebut ijma' kalau tanpa si gaib itu. Wa illam yakun lidzalikal ghaibi khabarun, meskipun tidak ada bagi yang gaib itu adapun berita minal waqi'ati dari kasus, wala fatwa fiha, dan tidak ada fatwa fiha tentang kasus itu. Meskipun ulama yang sedang gaib itu tidak memiliki berita tentang kasus dan tidak punya fatwa tentang kasus itu. Lakin naquluh, namun kita bisa mengatakan, lau kana hadiran lakana lahu qaulun, andai kata dia itu hadir, niscaya ada baginya adapun pendapat fiha tentang waqi'ah. Fala budda min muwafaqatihi, maka tidak harus ada kesepakatan si ghaib itu. Falyakun al-mayyitu qabla tabi'ina kal ghaibi, maka seharusnya ada apa si mayyit yang meninggal sebelum tabi'in statusnya sama dengan orang gaib itu. Kalau ada mujtahid yang sedang gaib, kemudian di belakang dia terjadi kesepakatan, maka tidak terjadi ijma' tanpa dia. Apakah sahabat yang meninggal sebelum masa tabi'in tidak sama statusnya sama dengan gaib itu? Apa tidak sama? Kenapa? Seharusnya sama. Mayit sahabat yang meninggal sebelum tabi'in, bagaimana kalau statusnya dianggap sama dengan orang yang sedang gaib? Kulna, kita menjawab,
ia betul bil mayyitil awwali minas sahabati, terbantahkan apa hal itu dengan orang mati yang pertama dari sahabat. Siapa yang pertama meninggal? Fa innal ijma'a in aqada dunahu, karena sesungguhnya ijma' adalah terjadi tanpa mayit yang pertama. Katakanlah setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal terjadi ijma', ya. Ijma'nya para sahabat. Ijma' tetap terjadi tanpa Abu Bakar, ya kan? Yang sudah meninggal. Walau kana ghaiban lam yanaqid, andai kata dia hanya ghaib saja kan ijma' tak terjadi. Jadi beda antara orang yang sudah meninggal dan orang hidup tapi hanya ghaib, ya, tidak ada di tempat. Di annal ghaiba fil hali dzu madhhabin wa ra'yin bil quwwati, karena sesungguhnya orang yang sedang ghaib seketika itu punya madhab dan punya pendapat secara potensial. Orang yang ghaib itu punya potensi, berpotensi punya pendapat tentang masalah itu. Bil quwwah, ya, potensial. Khamar yang masih berada di dalam botolnya dikatakan hadza muskirun, ini memabukkan. Memabukkan bil quwwah, memabukkan secara potensial. Karena baru bisa memabukkan kalau khamar itu sudah diminum, kan. Tapi tetap bisa dikatakan memabukkan, tapi memabukkan bil quwwah, punya potensi untuk memabukkan. Kalau hanya ghaib, dia sendiri kan pasti punya potensi untuk memiliki pendapat. Fatumkinu muwafaqatuhu wa mukhalafatuhu, maka mungkin apa mukhalafahnya si ghaib dan mungkin muwafaqah. Ada dua kemungkinan, imma ia sejalan dengan apa yang disepakati, itu muwafaqah, imma tidak sejalan dengan apa yang disepakati, itu mukhalafah, ya. Fayuhtamalu an yuwafiqa aw yukhalifa, maka ada kemungkinan dia sejalan, ada kemungkinan tak sejalan. Idza uridat al mas'alatu alaihi, manakala dihadapkan apa masalah alaihi atas si ghaib. Kalau masalah yang sudah diputus itu dihadapkan kepada dia, ada dua kemungkinan, ada kalanya yuwafiq, ada kalanya yukhalif. Ada kalanya sependapat dengan apa yang jadi keputusan, ada kalanya tak sepakat. Itu kalau hanya ghaib. Bikhilafil mayyit, berbeda dengan orang yang sudah meninggal. Fa innahu la yatasawwaru fi haqqihi khilafun aw wifaqun, karena sesungguhnya tidak bisa digambarkan bagi si mayit, tidak bisa digambarkan adanya khilaf atau adanya wifaq. Tidak bisa digambarkan ia akan sependapat apa tidak, ya kan, tak bisa. La bil quwwati wa la bil fi'li, baik secara potensial maupun secara real. Quwwah bil quwwah ini potensial, fi'li ini namanya real. Kalau khamar itu sudah diminum kemudian yang minum mabuk, maka dikatakan khamar itu memabukkan bil fi'li, artinya real memabukkan. Badil majnunu wal maridu az-zailul akli wa tiflu la yuntadaru, bahkan adapun orang gila, orang sakit yang hilang akalnya, dan anak kecil tidak perlu ditunggu. Tak perlu ditunggu. Ada masalah. Sekarang ada mujtahid yang sedang gila, apa perlu ditunggu? Tak perlu. Ada anak kecil, apa harus ditunggu sampai besar dan ia menjadi mujtahid? Tak perlu ditunggu. Li'annahu batala minhu imkanul wifaqi wal khilafi, karena sudah menjadi hilang daripadanya apa kemungkinan setuju dan kemungkinan berbeda.
Ini yang dibahas tentang apakah kesepakatan tabi'in itu bisa terwujud. Tergantung kalau yang menjadi kesepakatan itu adalah masalah baru yang belum pernah dibahas dan belum ada pendapat di kalangan para sahabat, maka kesepakatan tabi'in itu disebut sebagai ijma'u kullil ummah. Akan tetapi kalau masalah yang disepakati oleh tabi'in itu sebelumnya sudah ada pendapat dari kalangan sahabat dan ijma'nya tabi'in tidak sejalan dengan pendapat sahabat itu tidak dianggap sebagai ijma'u kullil ummah, melainkan ijma'u ba'dil ummah. Karena meskipun yang punya pendapat di kalangan sahabat sudah meninggal, akan tetapi pendapatnya kan masih hidup, masih ada. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim